Dan itu percobaan yang menurut gua agak sedikit rancu ya, dalam tanda kutip, agak sedikit gambling gitu. Oke, kita nggak kebobolan banyak, tapi dari sisi agresivitas, dari sisi apa, di lini pertahanan ini kayak kayak rasa kita nggak punya back gitu loh. Ditambah dengan pemainnya main di kiri, terus juga akhirnya tidak memainkan Chico di awal. Dari starting line up udah ini maunya mau main seperti apa sih nih di Spalletti gitu dengan Kenapa? formasi tiga. Ya karena pemainnya nggak ada untuk jalanin strategi atau formasi yang dia mau. Jadi kalau dipaksain ya gimana? Yang mungkin hancur proses kayak tadi Bu Adi bilang kan, artinya kan. Tapi mainin Kelly ya memang coba-coba. Mungkin karena dia mikir lawannya Fiorentina, tim papan bawah nih, tim buncit ya kan. Jadi dia berani masukin, dan mungkin gue belain Spalletti dikit ya kalau di kali ini ya. Mungkin Sayang sekali, Juventus lagi-lagi harus puas cuma bawa pulang 1 poin dari Artemio Franchi, 1 gol indah dari Kostic dibalas sama gol spektakuler Mandragora. Dan hasilnya 1-1 yang meninggalkan banyak tanda tanya Juventini semuanya. Selamat datang kembali di Suara Juventini, bareng aku Sekar Nasli. Kita bakal ngebahas tuntas pertandingan Juventus versus Fiorentina dari taktik, performa, sampai apa yang salah dan benar di bawah Spalletti kali ini. Dan seperti biasa aku nggak sendiri, udah hadir 2 pundit kita pada hari ini, ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo fans para Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Palembang. Oke. Dan ada juga Mas Anton. Halo, halo Mas. halo semua fans Juventini, perkenalkan gue Alexander Anton, Juventini dari Jakarta Barat. Oke, kedua pundit kita ini bakal bahas sisi teknis dan filosofi permainan, yang siap bongkar juga sisi mental dan performa pemain di lapangan. Sebelum mulai, aku mau ingetin jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Suara Juventini. Dan kalau mau bantu channel kita tetap eksis, tinggal scan QR Code yang ada di layar buat kasih support kita ya. Dukungan kalian pastinya bikin kita tetap hadir tiap pekan, tiap week dengan bahasan Juventus paling lengkap dan paling seru. Oke, kita mulai langsung dari materi kita pertama nih. Juventus yang ditahan Fiorentina 1-1. Dimana Juventus harus puas kemarin ya berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Hasil yang bikin Juventus gagal memangkas jarak ke puncak klasemen Serie A. Tim tamu ya kita sebenarnya unggul lebih dulu nih lewat gol fantastis Kostic menjelang akhir babak pertama, tapi gol indah Rolando Mandragora akhirnya di awal babak kedua membuat kedudukan kembali seimbang. Secara statistik Juventus tampil cukup dominan, mereka mencatat 17 tembakan dengan XG 1,4, jauh lebih tinggi dari Fiorentina ya. Tapi tetap aja lagi-lagi gagal memaksimalkan peluang. Ada beberapa momen kunci yang bisa mengubah hasil kemarin, seperti pelanggaran yang membuat penalti Vlahovic dianulir, hingga peluang gitu ya one on one sang striker yang ditepis David De Gea sayangnya. Nah, kombinasi antara kurang efisiennya serangan dan sedikit kelengahan di lini belakang membuat Juventus pulang dengan hanya 1 poin, dan Luciano Spalletti kini punya pekerjaan rumah besar untuk dibenahi pasca jeda internasional. Nah, pertanyaannya kepada 2 pundit kita ini, gimana nih pandangan para narasumber soal pertandingan ini? Melihat Juventus dominan dalam menciptakan peluang, tapi kemudian gagal menuntaskannya nih lagi-lagi. Apakah ini lebih kepada faktor keberuntungan kita yang lagi kurang aja ya, atau mungkin finishingnya, atau justru ada masalah mendasar dalam skema ofensif dari Spalletti ini? Kita langsung mulai dari Mas Adi, silahkan Mas. Mengenai hasil 1-1 ya, dengan banyaknya peluang, ini adalah hasil seri ketiga beruntun dari 4 game Spalletti melatih Juventus, bahwa ya kalau kita lihat hasil emang nggak bagus, dan inilah pentingnya seorang pelatih baru, bahwa pressure-nya sangat besar buat Spalletti melatih Juventus yang lagi drop secara mental, secara psikis gitu ya, secara ya Hmm. rasa lapar buat kemenang ini udah sangat lagi drop banget, terus sempat menang habis itu 3 kali seri, dan seri yang pertandingan lawan Fiorentina away gitu ya. Ini agak melihat bahwa ya Juve banyak peluang, banyak shot, banyak apa
namanya, banyak juga menciptakan apa pengusaha bola juga banyak. Tapi baik lagi sepak bola tuh bukan soal bermain bagus doang, tapi bagaimana efektif gitu. Nah di sinilah PR Juve. Juve 3 game lawan Sporting, Torino, Fiorentina ini semuanya shot on goalnya banyak gitu. Cuman berapa gol yang diciptakan? Hanya dua. Jadi ada 2 gol dari sekian banyak shot yang menandakan bahwa ada problem besar di tim ini. Apakah problem kreativitas ataukah problem kepercayaan diri pemain yang masih belum pede ketika tim ini lagi ngedrop. Bahkan selama era Spalletti kita ngegol striker Dusan doang gol terakhir gitu. Jadi pas lawan Sporting, selebihnya lawan Kostas 2 gol seorang wingback, terus juga Cambiaso 1 gol. Jadi at least eh, lini per lini ini ada problem besar yang harus dipecahkan sama Spalletti. Ya kita bisa nyiptain peluang banyak, kita bisa menguasain bola banyak, mendominasi lawan, tapi hasil tidak menang gitu di 3 game terakhir. Masalahnya di mana? Ya ini balik lagi efektivitas Juve bukan tanpa peluang. Juve nggak main jelek, tapi nggak efektif. Dusan Vlahovic peluang depan gawang malah gagal dieksekusi dengan baik. Ya walaupun ada VAR yang anulir penaltinya si Dusan ya, ada pelanggaran buat Dusan tapi dianulir. Jadi ini juga akibat bahwa ya sebenarnya non teknis juga gede di game seperti ini. Apalagi kita main away, pressure-nya juga gede. Ya lawan pelatih baru juga tentu ingin menang karena udah lama dengan pelatih lamanya belum menang dan datanglah Juve yang lagi kondisi juga nggak balance timnya gitu. Jadi sama-sama pertandingan yang agak sedikit tricky yang mengakibatkan skornya 1-1. Dari segi peluang bagus gitu, tapi baik lagi eksekusinya nil gitu. Kita butuh pemain atau butuh seorang yang bisa ngerubah hasil. Siapapun pemain dari cadangan yang bisa ngerubah hasil. Kenapa kita nggak punya pemain itu? Oke, pemain di cadangan ada beberapa nama, tapi apakah efektif ketika dia bermain di menit-menit 70 ketika tensi pertandingan itu tinggi gitu. Ini ya beban lagi buat pemain itu apalagi statusnya pemain muda. Ini yang akan jadi beban moral buat Spalletti dan anak asuhnya bahwa Juve nggak bisa lagi seperti ini. Kalau mau menang, menang dari awal atau ya kerja keras hasilnya ya nggak kalah kayak 3 game terakhir gitu sekarang. Oke, banyak hal yang disoroti nih sama Mas Adi, tapi pada intinya nggak efisien permainan Juventus, belum menemukan efisiensi yang tepat. Oke, kalau Mas Anton, apa nih kira-kira yang disoroti dari performa kemarin? Kalau gua mulai dari bahasa Jawa kuno dulu ya. Bahasa Jawa kunonya ini domination disaster. Angka-angkanya sih kayaknya fantastis berteriak kok. Tapi skornya hening bro. Itu persis banget efisiennya nggak ada. Juve sih bikin peluang tapi nggak ada killer Hmm. instingnya ya, nggak ada killer edge-nya ya. Malah ada terjadi momentum turning point. Menurut gua turning point-nya apa? Nomor satu, penalti yang di cancel. Itu satu loh turning point-nya. Yang kedua, Hmm. teriakan rasisnya para supporternya si Fiorentina dan si wasit Hmm. yang berat sebelah. Jadi otomatis mentalnya udah kena. Gua setuju sama Mas Adi, masalahnya bukan di sistem Spalletti sih, tapi merupakan di kualitas individunya kita tuh, pemain-pemain kita tuh. Kelihatan kan waktu Vlahovic one on one sama De Gea. Ya kalau itu kan terjadi setelah turning point si VAR di cancel. Jadi mental udah hancur. Ngapain coba dia gue cek? Kalau dia striker yang pede, shoot aja. Ya enggak? Kayak gitu kan. Ya menurut gua kalau di shoot peluangnya lebih besar buat gol. Jadi gua tuh lebih bener-bener Hmm. menyorotin si pemain-pemain nih. Gua juga nggak bisa bilang international break jadi alasan. Itu nggak banget deh. Ya. Hmm. Soalnya gini, Spalletti tuh udah berhasil. Kita kita tuh ada 30 kali di dalam kotak penalti sentuhannya. Berarti tekniknya sudah oke. Hmm. Cuman kan Spalletti nggak mungkin nendang ya. Yang nendang kan harus ya pemain itu sendiri ya. Yang tahu mas Spalletti, gue tendang ini ya, biar gol kan nggak mungkin. Jadi kualitas pemain kita yang persis tidak efektif itu yang jadi masalah. 17 kali shoot on Hmm. goal, 4 kali on target. Jadi, gua rasa Spalletti itu harus sekolahin ulang deh buat syutingnya deh itu. Bener-bener sekolah ulang. Bukan hanya penyerang ya, tapi termasuk di second line-nya seperti Locatelli di pertandingan ini. Berapa kali dia dapat kesempatan tembak dari Rocco Merti? Wah, gimana? Nembak burung. Dusan nendang pakai kaki kanan. Ke langit bolanya. Jadi PR Spalletti sekarang sekolahin finishing deh. Percuma deh kalau lu banyak peluang tapi lu nggak bisa golin. Kayak gitu sekarang. Oke, ini mungkin nyambung ya Mas Anton dan Mas Hadi kepada pembahasan kita yang berikutnya nih mengenai taktik dan masalah pergantian pemain. Mungkin selain tadi tidak efisien, mungkin ada juga
kejutan yang membuat kita kok katanya mau pakai formasi baru nih ya Spalletti. Ternyata pada permainan kemarin akhirnya masih pakai skema lama yaitu 3-4-2-1 peninggalan era Tudor nih. Nah, keputusan ini mungkin jelas ada yang berpendapat bahwa sebenarnya dia lebih kepada menunjukkan kehati-hatian ya Spalletti karena dia belum mau mengambil resiko besar di tengah transisi sistem nih. Padahal filosofi fast football yang sering dikaitkan dengan Spalletti ini justru identik dengan formasi 4 back dan sirkulasi bola cepat dari belakang. Nah, tapi mungkin dengan kondisi squad yang belum sepenuhnya adaptif dan efektif tadi ya seperti dimention dua pundit kita, akhirnya dia memilih stabilitas sebagai prioritas nih. Di babak kedua, Juventus akhirnya tampil lebih dominan, tapi lagi-lagi hasilnya tetap sama ya. Berarti belum berhasil nih strateginya. Nah, Spalletti juga coba ubah momentum lewat pergantian cepat, memasukkan Fabio Miretti dan Kabal sebelum menit ke 66 ya. Langkah itu mungkin tampak diarahkan untuk menambah daya dorong dan kontrol di tengah, sembari menjaga keseimbangan pertahanan. Nah, namun perubahan itu juga akhirnya belum cukup mengubah hasil akhir. Nah, mengingat urgensi buat mengubah filosofi permainan, faktor apa yang menurut para pundit kita pada hari ini paling dominan membuat Spalletti tetap bertahan dengan 3-4-2-1? Apakah karena keterbatasan pemain atau karena dia ingin sebenarnya menjaga ya kestabilan dulu aja nih sebelum bereksperimen lebih jauh? Silakan Mas Adi. Masalah formasi ya 3-4-2-1 ini kan Ya. sebenarnya formasi yang udah dipakai di match lawan Cremonese, terus Sporting, terus juga Torino ya. Cuman yang agak expect adalah ketika dia mainin Kelly di posisi yang nggak biasa. Jadi dalam artian dia main di CB tapi yang di tengah. Itu kan kayak kalau kita lihat di Euro 2024 dia mainin Bastoni di posisi itu di Italia waktu itu. Jadi dan itu percobaan yang menurut gua agak sedikit rancu ya dalam tanda kutip, agak sedikit gambling gitu. Oke, kita nggak kebobolan banyak, tapi dari sisi agresivitas, dari sisi apa di lini pertahanan ini kayak kayak ngerasa kita nggak punya back gitu loh. Ditambah dengan pemainnya main di kiri, terus juga akhirnya tidak memainkan Chico di awal dari starting line apa udah ini maunya mau main seperti apa sih ini Spalletti gitu dengan formasi 3-4-2-1 tapi Chico nggak main malah mainin McKennie, makanya McKennie full 90 menit. Dan yang bikin agak sedikit aneh tuh ketika lu butuh gol akhirnya baru kita menyerang total dengan masukin striker gini-gitu, tapi itu udah telat. Kenapa? Karena kita dengan slow bermain di awal, startnya 1-0, tahan dulu gitu ya, kita lebih ngatur tempo di babak kedua, tapi malah kita kebobolan, panik gitu. Dan ini PR di pelatih Juventus pasca Allegri ya, atau itu ketika kebobolan tuh panik, tim ini mau bingung mau main kayak apa, akhirnya main sporadis. Solusinya masukin kartu-kartunya striker semua, tapi apakah dengan main sporadis tanpa sistem yang jelas itu bisa ngegolin? Ya enggak, kita udah berapa kali lihat Juve yang main sporadis bisa dapat gol iya, tapi kalau nggak ngegolin ya skornya seri. Nah, di pertandingan ini gambling itu terjadi, dimainin nama Spalletti. Kenapa nggak ganti formasi 4-3-3? Source pemainnya emang tidak memadai untuk 4-3-3. Gue di konten yang mengenai Spalletti di off air, boleh di scroll ke bawah ya tuh. Itu kalau Spalletti emang mau survive sama Juve sampai Januari, pastiin formasinya sama kayak Tudor. Kenapa? Karena tim ini udah main 3 back, tinggal ditambahin pattern-pattern kecil. Jangan dirubah total. Kenapa? Karena source-nya tidak memadain. Kalau dia maksain, kita akan bernasib dengan MU yang ngedrop ke bawah. Kenapa? Karena pemain yang tidak terbiasa dipaksa bermain dengan sistem baru di pelatihnya ketika kondisi timnya lagi drop. Ini akan jadi problem buat Spalletti. Apalagi targetnya 4 besar. Dan sekarang Juve akan kemungkinan bisa turun ke peringkat 8. Jadi kan dalam minggu-minggu yang sangat berat ini juga kita juga butuh konsistensi. Sedangkan kita nggak bisa menang di 3 game terakhir. Jadi banyak pertandingan-pertandingan atau pertandingan ini yang menentukan bahwa Spalletti agaknya mengambil opsi terbaik lah dari squad gue yang ada. Ya siapa aja yang main, walaupun mungkin secara keselamatan mata nggak works. Ya jelas ada beberapa pemain yang nggak works, tapi dimainin 90 menit. Ini yang jadi soalnya adalah kalau pengen mau ganti formasi, ya harus dimulai dari awal siapa yang mau main. Jadi udah tentuin 11 pemain utamanya siapa, formasinya seperti apa, baru dimain. Jangan latihan pakai formasi apa, nanti pas pertandingan tetap pakai 3 back. Ini akan agak membingungkan buat pemain. Apalagi Spalletti nggak punya waktu buat uji coba. Jadi mau nggak mau pakai formasi yang udah terbiasa di pemain aja, udah sampai at least sampai akhir Desember gitu. Sebelum kita akan masuk ke Januari adanya adjustment lewat Mercato gitu sekarang.
Oke, sangat disayangkan Mas Adi nganggapnya ini kita mainnya masih sporadis ya, Mas, belum terstruktur. Oke, Mas Anton gimana Mas mengenai formasi yang akhirnya nggak diimplementasikan waktu di hari H? Ya, gue setuju sih. Artinya si Spalletti ini kan memang pelatih yang progresif, tapi dia bukan yang tanpa perhitungan. Dia modulasi progresif. Dia nggak bisa buat revolusi instan. Kenapa? Ya karena pemainnya nggak ada untuk Hmm, jalanin strategi atau formasi yang dia mau. Jadi kalau dipaksain ya gimana? Mungkin hancur proses kayak tadi Bung Adi bilang kan artinya kan. Tapi mainin Kelly ya memang coba-coba. Mungkin karena dia mikir lawannya Fiorentina tim papan bawah nih, tim buncit ya kan. Jadi dia berani masukin dan mungkin gue belain Spalletti dikit ya kalau di kali ini ya. Mungkin bisa dilihat dengan 3 back dengan formasi yang lama dipakai Pat Tudor cukup oke sih lawan Fiorentina meskipun memang bukan dari sisi menyerang ya. Gol kita juga kebobolannya kan karena kesalahan individu sih karena satu kolektifnya karena itu di awal-awal babak kedua tapi hmm. gua lebih ke Turam heading clearance-nya kayak gitu aneh banget terus Mandagroranya juga dewa banget tendang kayak gitu kencangnya bagus ke pojok kanan atas Digre-nya lihat Digre gak Bang Adi kemarin lompatnya kayak bengong gitu kayak ya gol deh gitu jadi Ya, eh, versi slow motion nih. versi slow motion. Jadi kembali ke formasi, setuju banget pemain Juve tidak mumpunin dengan taktik yang sekarang 3-4-2-1 dia akan menjadi lebih aman. Jadi ya nggak ada pilihan. Mungkin bahasa gue no option. Tunggu Januari Mercato yang sesuai dengan apa yang dia mau, baru kita bisa lihat perubahan yang mungkin lebih drastis lah. Kayak gitu sekarang. Oke, kita tadi sudah sempat aku mention ya Mas soal masuknya Miretti dan Kabal lebih awal pada saat pertandingan kemarin. Sebenarnya kalau menurut para peneliti apa sih tujuan taktis spesifiknya Spalletti di situ? Kalau pergantian ini belum berdampak besar memang, siapa pemain dengan profil teknis yang paling cocok dimasukkan saat itu untuk memecah kebuntuan, terutama demi menambah daya serang ya Mas Adi. Silakan Mas. Pergantian pemain. Nah, ini bingung ya, karena kan Kabal masuk gantiin Kosit yang nyetak gol gitu. Mhm. Terus juga Miretti masuk gantiin Kepren Turam. Dua Ya. pergantian yang awalnya mungkin planningnya mau ganti langsung main 4 back ya, jadi main 4-3-2-1. Tapi Mhm. kan baik lagi, kalau main 4-3-2-1 agresivitasnya dari sisi mana? Cuma dari kiri doang, dari Yildiz doang. Dan Mhm. Yildiz pun nggak perform di match ini, mungkin kurang perform. Apalagi depannya nomor 10 juga ada McKennie. Jadi ini emang stuck gitu pada awal itu. Akhirnya masuklah di menit 70 masukin Chico, masukin lagi Openda, David semua lagi dimasukin. Kalau gua kenapa nggak dari awal mainin Chico atau kalau mau pergantian ya Kosi tetap main tapi langsung mainin Zegrova, David, maininnya semua striker gitu. Jadi jangan mainin Kabal juga baru sembuh dari cedera ketika dia harus balik main lawan tim Fiorentina yang secara tensi lagi tinggi gitu. Apakah Juve lagi satu lagi tinggi, dia baru kembali dari cedera. Agak riskan di match ini. Oke, kalau dicoba mungkin buat pemanasan, tapi bukan di match seperti ini karena kan Juve lagi butuh menang. Kenapa nggak langsung Zegrova, langsung masukin Chico? Kenapa harus memilih Kabal? Kalau Minetti mungkin maksudnya ingin langsung formasi 4-3-3 dengan main stabilin di lini tengah karena kan Thuram ditarik otomatis tengahnya tinggal Locatelli sama Miretti dan mungkin bisa naikin Kopenhagen ke tengah tapi ya sempat work juga tapi kan lihat depannya nggak bisa nyetak gol gitu karena kita nggak punya peluang akhirnya masuklah Chico gantiin Cambiaso masukin David masukin Openda itu udah oportunis jadinya udah sporadis gimana biar depan ini bisa ngegolin gitu dan bermain sepak bola ketika kondisi lagi tensi lagi tinggi ya emang butuhin adjustment adjustment taktik yang brilian nggak bisa asal masukin kartu nggak bisa ini emang dipilih kalau kau pengen main seperti ini siapa pemainnya apalagi dalam kondisi Juve itu under pressure dia udah ditekan lawan Dusan Vlahovic mental lagi drop karena dibuah sama supporter lawan ya karena mantan pemainnya jadi ya emang kita butuh pemain yang merubah merubah situasi dan Juve itu nggak sampai saat ini nggak punya makanya mau nggak mau ya mainnya sporadis nah kondisinya pemainnya harus seperti apa dulu ini David main Openda main itu dua striker yang saat ini belum perform di Juventus terutama Openda ini yang menurut gua lu mainin Openda ketika Juve lagi buntu ini kayak orang lagi benjol kayak jatuh pintu tambah gede benjolnya kadang-kadang nggak bisa ngegolin dan ini terjadi di match ini gitu ya untung kita nggak kalah gitu ya tapi untung nggak kalah tapi hasil seri ini juga rasa kalah jadinya gitu sekarang. Oke. Kalau Mas Anton gimana Mas dengan Miretti dan Kabal? Mungkin tadi Mas Adi
mewajarkan itu ya karena emang belum ada kondisi yang efektif untuk menggantikan Miretti dan Kabal. Mas Anton gimana? Ya gue mau respon dulu dong. Mas Adi bilang tadi hasil seri rasa kalah. Itu pasti yang gue rasain sih. Anjir, itu bener banget sih hasil seri. Dan gue juga bingung sama Fiorentina ya. Ini ada dosa apa sih kita sama dia? Pemain-pemain Fiorentina tuh kalau kita tuh kayak kesetanan semua itu kemarin itu. Tensinya bukan tinggi lagi kan. Gue mau komen sebenarnya mirip-mirip, cuman lebih spesifik bahwa kalau buat Miretti menurut gue itu tepat ya, karena waktu Hmm. itu Juve lambat sekali. Miretti masuk ya buat ningkatin tempo sebenarnya kan, karena dia mungkin punya prestasi yang oke gitu. Dan menurut gue exposure terhadap lini depannya itu kurang banget artinya. Dan menurut gue kalau Miretti works ya menurut gue. Tapi kalau Kabal sih flop sih. Lu gantiin Kostik, kayak lah Kostik nyetak gol. Memang di pertandingan kemarin akurasi passing kita, crossing kita tuh parah kan, biasa nggak perform. Si Kostik Hmm. juga di luar golnya juga cuma 17%, kedua sayap kita. Dia mencoba untuk gantiin Kostik dengan Kabal, tapi gagal. Di situ masalahnya. First touch passing aja udah ngaco tuh si Kabal bikin kita deg-degan. Ini udah deh, nanti dulu deh, latihan dulu deh, jangan nggak bisa di permainan Juve level tinggi gini. Bener sih, gue setuju, itu bener banget. Dan sama kenapa nggak Konce dari awal? Kenapa nggak si Ciko dimainin dari awal? Atau eh, ya udah gitu lo masukin Konce, Ciko sama Jagrova. Gua Hmm. gua bener-bener ngerasa bahwa kita mati gitu loh. Dan entah mengapa kemarin tuh kayak Spalletti kayak kasih tugas khusus ke Yildiz, dia nggak main lebar ke sayap, dia lebih main ke tengah, tapi Yildiz juga nggak perform. Bener-bener kita tuh kalau lagi posisi itu tuh butuh super sub ya, butuh skill individu yang luar biasa. Dimasukin ini siapa? Openda. Ya udah jatuh kejedot nabrak tembok, ketimpa pot gua rasa udah gitu kan. Bang Adi ada tuh momen di mana gue lupa siapa kayak The Bor, dia udah bawa bola. Dia si Openda bukannya lari ke sisi kiri, buka tarik back, malah dia lari ke dalam kotak penalti. Ini orang apain sih? Bingung gua. Openda itu aduh, kita butuh super sub yang bikin beda. Gue setuju sama Mas Adi. Sama gue juga gitu. Jadi Ciko, Jagrova harusnya jauh lebih cepat dimainin. Oke, nah tadi Mas Anton dan Mas Adi udah mereview beberapa pemain ya. Ada yang mungkin yang sudah tepat performanya, tapi juga ada yang disayangkan nih soal performanya. Nah kita mungkin masuk ke analisis performa pemain, tapi fokusnya mungkin yang dengan rating tertinggi dan rating terendah ya. Dari hasil imbang satu-satu ini, kemarin beberapa pemain Juventus ada yang tampil menonjol secara data ya, seperti Dusan Vlahovic yang menjadi pemain rating tertinggi 7,6, disusul Kostic sang pencetak gol pembuka. Nah, kedua pemain ini bisa dibilang sebagai motor utama lah dalam duel melawan Fiorentina. Vlahovic aktif membuka ruang dan menciptakan ancaman, sementara Kostic ini menunjukkan efisiensi dan determinasi khasnya di sisi kiri. Tapi di sisi lain, beberapa nama tampil di bawah standar ya, seperti Thuram dan Moiskian, misalnya dinilai kurang konsisten dalam menjaga intensitas dan konektivitas antar lini ini. Hasilnya, aliran serangan Juventus dinilai sering terputus dan membuat peluang emas tak banyak berbuah gol. Nah, kombinasi performa yang timpang inilah yang banyak gap ini akhirnya memperlihatkan bahwa Juventus masih dalam fase adaptasi dengan sistem Spalletti. Solid di struktur mungkin tapi belum tajam di finishing ya atau penyelesaian akhir. Nah, menurut para narasumber kita, siapa pemain terbaik Juventus di laga ini? Mengingat mungkin Vlahovic dan Kostic sama-sama dapat rating tinggi. Apakah mereka berdua mungkin atau mungkin ada pemain lain ya? Apa kontribusi spesifik mereka yang paling berpengaruh pada permainan? Dan sebaliknya, siapa pemain yang menurut narasumber tampil paling di bawah standar di formasi 3-4-2-1 ini? Apakah performa mereka yang menurun jadi akibat dari sistem yang belum nyatu atau mungkin memang karena faktor individu semata aja? Kita balik ke Mas Adi lagi, silakan Mas. Pemain terbaik itu. Ya kalau gua antara duo Serie B itu ya gua pasti pilih Philip Kostis walaupun dia walaupun dia nyetak gol tapi emang Kostis ini kayak reborn di bawah Spalletti karena kan di zaman Tudor ini cuma duduk doang ya gak main bola dia cuma duduk doang di bench gitu. Tapi di Hmm. ganti pelatih Spalletti dia jadi starter dan dia main terus dia main ya. Jadi kontribusinya ada bahkan udah 2 gol dari Cremonese terus langsung dia ngegolin jadi emang
kita posisinya yang lagi bagus-bagus, yang lagi on fire lah jatuhnya gitu. Dan terbukti di match ini ya dengan syuting jarak jauh di mana pemain-pemain Juve sangat sulit nyetak gol dari jarak jauh seperti itu. Itu kita mungkin nonton game berapa kali kita nonton pemain Juve bisa nyetak gol dari jarak jauh, dan Kovacic bisa ngelakuin itu ketika kita deadlock untuk mecah lini pertahanan lawan ya. Ya ini salah satu kelebihan yang kita punya, akhirnya kita punya pemain yang berani syuting jarak jauh. Di mana kita punya Locatelli, shootnya nggak pernah akurat, akurasinya ke nembak burung, Turam juga biasanya jarang. Jadi punya pemain-pemain tapi sekarang yang akhirnya bisa nyetak gol lah buat syuting jarak jauh karena mecahin kebuntuan. Untuk Dusan Vlahovic mungkin lo muhasabah dulu ya, latihan lagi bagaimana kalau lo di depan gawang kondisi ketemu press kiper kayak De Gea, terus juga Courtois kayaknya masuk angin nih kayak si Vlahovic ya. Jadi ketemu kiper yang levelnya emang top top itu masuk angin kayaknya. Jadi lo butuh ya tenangin diri lah gitu, merenung dulu lah karena dua game yang harusnya itu bisa nyetak gol tapi ketemu kiper top meriang gitu. Jadi emang sangat sayangkan Mm-mm. performa bagus lo di narik apa bisa narik Pablo Mari ya backnya Fiorentina itu akhirnya sisanya gara-gara depan gawang gak gol. Tapi ya untuk at least pemain-pemain yang bagus itu. Tapi untuk pemain yang underperform mungkin gua nyorotin ya pertama di Gre ya, lagi-lagi syuting dari jauh hanya nonton doang. Gua dengan ekspresi gaya slow motion begitu, gua ini kiper bukan Juve material kalau lu ketika lu kebobolan dengan cara kayak gitu lagi. Oke lah kalau kita bisa lihat bahwa kiper-kiper top mungkin bisa ngambil bola-bola seperti itu, tapi nggak dengan di Gre yang berapa kali kita sering kebobolan di Gre itu kebobolan gol-gol yang sebenarnya bisa didapat sama seorang kiper tapi gagal gitu. Dan ini yang bikin Juve akhirnya tidak bisa memenangkan pertandingan. Terutama dan apalagi Kabal masuk pemain pengganti, pressure yang tinggi, kondisi belum fit 100% tapi udah main ya underperform wajar sih, tapi keputusan memainkan dia juga agak janggal di match ini gitu kan, selain dengan Turam yang bikin blunder yang menurut gua agak sedikit fatal sih, heading tapi apa direbut sama Ken kan ngasih ke Madagorot gol itu benar-benar shock terapi Juve di babak kedua sih, akhirnya skor 1-1, semua pemain tuh panik dan inilah problem terbesar ya. Kalau emang dari nama-nama tadi ikut cukup 4 nama itu aja, jadi tetap posisi nomor 1, misalnya mungkin nomor 2 sebagai yang bagus, cuman walaupun 100% nggak bagus semua. Terus yang main buruknya kiper sama Turam sih kalau gua. Oke. Kalau stake ya Vlahovic meskipun ratingnya tinggi nggak berlaku bagi Mas Adi ya. Masuk angin nih pemainnya. Kalah hawa dia. Iya, Wah, masuk oke. angin ya kalau ketemu yang hebat-hebat. Aduh, kirim tolak angin bang, kirim tolak angin. Oke, kalau pemain underperformnya tadi di Gray dan Turam. Nah, Mas Anton siapa nih pemain terbaiknya? Sama Mas Adi atau beda kira-kira? Yang dan underperformnya juga siapa kira-kira Mas Anton? Nggak ada yang bagus gua kesel ini gua pakai topi putih nih, menyerah gua, berkabung gua kali ini gua mau kesurupan Mas Adi, gua mau negatif semua pokoknya ya. Jadi nanti ada kita ya Vlahovic ratingnya tinggi, iya dia king Dusan ya kan, king raja peluang yang gagal menurut gua itu. Gimana itu kalau dia gol itu udah beda lagi gitu mentalnya, jadi seperti itu 17 tembakan tapi yang nyetak gol bukan striker. Gua ngulang kata-kata Hmm. Mas Adi, kita nggak peduli lu mau buat peluang sebanyak apapun, yang kita butuh adalah output lu, gol. Lu mau jago, lu bisa tarik orang, lu bisa kontrol pabri mari, terserah. Lu yang kita butuhkan gol, lu nggak nyetak gol percuma rating-rating itu. Jadi dia pemain terbaik yang gagal pada saat pertandingan Fiorentina. Biarin, gua kali ini kesurupan Mas Adi dulu, negatif semua. Kostik, sedikit puji di awal ya, sedikit. Golnya oke. Kontrolnya bagus, tendangan datar, mantul sekali itu sulit banget ditangkap sama kiper. Itu kelas dunia lah, itu kualitas Kostik yang kita tahu lah. Tapi habis itu ngilang. Mana? Lu sayap, crossing dong. One on one pasti back pass. Nggak bisa cut inside, goodbye my love. Dan lu nggak perform. So, cuman create di highlight. Terus, wih, Kostik golnya keren. Ya udah, gitu aja. Jadi, dua pemain rating tertinggi kita adalah raja peluang gagal sama buat di highlight aja. Itu buat komen rating tertinggi ya. Kalau jelek, jelek. Kalau jelek, jelek semua. Tapi gua mau marahin
pemain-pemain kunci kita. Gue mau marahin pemain kunci kita. Apa Kepren tuh? Turam. Kepren Turam itu bikin masalah karena berasal dari dia. Hmm. Passingnya terlalu lambat, main aman, nggak ada memberikan solusi pas build up. Terus Turam itu kemarin hilang banget dan gue setuju dia diganti yang pertama karena dia nggak ada loh kemarin dia nggak pernah carry the ball kayaknya Bang Adi. Apa sempat Ya. sekali dia babak kedua dia carry the ball ya. Turam tuh ngilang deh kemarin deh. Nah, mungkin Turam bukan masuk angin, dia udah meriang gua rasa kemarin itu bahasanya. Terus kedua Cambiaso. Cambiaso tuh harusnya peran hybrid dia tuh sangat-sangat berguna, bisa crossing, bisa cutting inside ke dalam. Tapi ya normalnya harusnya bagus ya. Tapi di lini ini mungkin karena dia ketemu MCK kali ya. McKennie kali ya. Jadi jalur passingnya mati. Sekalinya kalau passingnya dia nyoba passing ya. Ya kayak gitu. Banyak aja nggak ada kualitasnya Cambiaso. Cambiaso juga jelek. Sama gue mesti marahin Kenan Yildiz. Kenan Yildiz nih masalah utama gue nggak tahu apa karena peran baru dia nggak dikasih melebar ke samping. Tapi Starboy kita dalam performa turun nih sekarang. Secara Hmm. mental, secara ritme di Juve. Atau mungkin beban nomor 10 yang besar. Kayak gue bisa yang bawa gendong Juve deh. Jadi dia terlalu sering mencoba hal-hal yang sulit gitu loh. Mungkin kayak nge-shoot sendiri, carry the ball sendiri, gocek orang segitu banyak. Eh, dia tuh, Yildiz tuh link play-nya bagus biasanya. Tadi ya. Cuman kali ini udah nggak ada. Harusnya Yildiz kembali ke diri dia yang lama, ke solusi sederhana yang ya memang gunakan apa yang dia jago, ya kreativitasnya lebih ditingkatkan. Gua rasa Yildiz harusnya bisa jadi pembeda sih. Tapi pertandingan kemarin Yildiz, our star boy, is lagi declining banget. Jadi gua nggak ada yang bagus, gua udah marahin 5 orang, semoga cukup. Karena kalau mau 11-11-nya Mas Adi bisa lanjutin deh. Mau Mas Adi mau marahin siapa lagi Mas Adi? Aduh. Ya kalau gue sih nambahin, mungkin ada yang bertanya, oh itu McKennie main bola apa enggak Kak?" gitu. Kalau gua ngukur lapangan ya, 90 menit ngukur lapangan doang. Gua nggak lihat sampai di grup ini McKennie ngapain sih kagak kelihatan ya, ngukur lapangan itu. Yang main bola buat ngukur lapangan. Bisa kan distance cover itu Cop Miners ya yang paling banyak gitu. Tapi kan nggak perform. Sekarang kita lihat McKennie, tapi nggak ada juga. Jadi buat apa ngukur lapangan tapi lu Juve kayak mainin orang 10 gitu. Jadi mending gak usah main kalau gitu, mending diganti posisinya pemain yang lebih reliable buat kita menangin game gitu. Harapan gue emang McKennie babak kedua udah diganti, tapi yang malah diganti itu Kostic yang ngegolin. Jadi agak sedikit rancu gitu. Mungkin tadi gue namanya Yildiz ke awal start boy kita ini jangan terlalu di hype in media karena semakin ditinggiin ego makin tinggi. Kita butuh konsistensi dari dia, bukan skill jualan di sosmed. Kita klub sepak bola bukan endorse. Jadi Yildiz fokus di sepak bola, perform dulu, bawa Juve kemana gitu, baru kalau pengen jadi seorang pemain bintang. Karena Yildiz pemain bola, bukan artis endorsement buat sosial media. Juve nggak lagi, Juve emang butuh generate money dari sosmed. Tapi Yildiz juga harus perform di lapangan karena dia pemain bola gitu. Jadi terlalu hype di media juga nggak bagus buat Yildiz. Fokus aja di lapangan. Jangan dia nanti semakin apa namanya minta gaji yang tinggi-tinggi itu, yang kabarnya kan ego udah gede gitu. Jadi inilah bargaining power. Kita tahu lah dia pemain potensial, tapi bukan berarti pemain potensial ini levelnya udah top, enggak. Kita masih butuh dia buat konsistensi dulu karena mainnya on off. Dia main ngilang, nggak main. Jadi emang kita butuh konsistensi dulu dari Yildiz. Jadi mohon maaf kalau Yildiz emang beberapa game underperform sih kalau gua gitu. Wah, denger ya tuh Dek Yildiz. Ini poin kayaknya rapot merah semua nih dapat dari Mas Adi dan Mas Anton untuk para pemain kita pada laga kemarin ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa satu eh, poin dari Artemia Franci kemarin tuh bukan hasil yang ideal gitu ya, walaupun memang kita hasilnya imbang, tapi rasa kalah kalau kata Mas Adi. Jadi ya dengan kepelatihan baru ini juga dan kita tinggal efisienan pemain dan performance pemain kita juga membaik. Oke, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir teman-teman Sora Juventini. Terima kasih juga analisa mendalamnya Mas Adi dan Mas Anton. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like,
komen pendapat kamu di bawah dan subscribe channel Suara Juventus ini. Pasti banyak opini-opini yang mungkin berbeda nih dari dua pundit kita. Langsung komen aja. Dan kalau kamu mau bantu kita tetap bikin konten yang seru dan selalu up to date tentang Juventus, tinggal scan QR code yang ada di layar. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya atas perkembangan Juventus ya. Dan seperti biasa, kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve! Juve.